Bang ya? Nah, Ya kan, ini tapi gimana? lebih luas hatiku. Oh, gitu. Wah. Bang, kok bisa sih akhirnya punya rumah di Lewinanggung? Kayaknya jauh banget, terus gede banget tuh 2 hektar. Iya, saat itu pengen sih punya rumah di Cendana atau di Pondok Indah gitu atau di Menteng, tapi kan nggak ada uangnya. Akhirnya pas di sini bisa agak besar. Dulu pernah kalau mau beli daerah Bintaro cuma dapat 100 meter. Akhirnya di sini saya dapat 5.000 meter. Tapi ini tidak hanya sekedar studio sama rumah aja kan tadi? Ya, ini rumah kerja, ada tempat latihan, ada studio, jadi nggak di rumah aja kerjanya. Biasanya yang datang siapa aja Bang kalau Teman-teman, konser? ya umum, OI, banyak Tasmania, 3 Rambu. Jadi ada kelompok-kelompok gitu. Umum lah. Bang Iwan kan suka bikin nih konser reguler gitu ya di rumah gitu. Emang pemasukannya berapa sih setiap kali konser sebulan? Ngerti itu anakku yang tahu, Cikal sama bapak ibunya. Saya genjreng aja. Oh gitu? Iya, kan tugasnya cuma genjreng. Genjreng dan menghibur OI? Ya, jadi kalau bagian yang lain ada lagi. Dan OI ini kalau nonton konser kan ya namanya musik. Musik itu pasti ada hubungannya dengan emosi. Kalau misalnya dia lagi bener-bener hot banget gitu kan, bisa jadi porak-poranda kan di rumah Bang? Enggak? Enggak lah. Oh gitu? Mereka ngerapiin rumahku. Maksudnya? Tapi kalau di konser, mereka nggak ini. Buang sampah tempatnya. Terus bahkan kan lagi panen rambutan ya. Kemarin ada konser. Memetik rambutan juga enggak. Gitu. Di sekitar rumah Anda ini juga ada makamnya Galak Nambu Anarki. Kenapa memutuskan untuk memakamkan dia di sini, di rumah ini? Ya kan biar bisa lihat terus. Jadi nginget terus kita, oh nanti nyusul gitu. Ya komunikasi aja. Duh, kangen nih kayak gitu-gitu kan. Biasanya kalau misalnya dalam hidup orang itu ketika kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu itu memberikan pelajaran. Apa yang Anda rasakan dan Anda pelajari saat itu ketika Galang tiada? Ya bahwa semuanya kan nggak abadi. Wah, kayak lagunya itu siapa? Ariel. Gak ada yang abadi dan itu memang ya. Di rumah juga bukan cuma Galang, tapi ada adik saya. Dari ya bahwa kita akan kembali ke sana, jadi baik-baiklah hidup ini. Gitu. Hidup yang sekarang ini sangat berpengaruh buat nanti. Terus ya dimanfaatin aja baik-baik. Gitu. Ketika Anda kehilangan Galang, apa yang terbersit di pikiran Anda? Ya sedih lah. Sedih dong orang yang kan sayang anaknya. Anak ini berharap banyak sama dia. Dia pengen main musik bareng gitu kan, sampai dia semangat. Sampai dia nantang, wah ayo main bareng. Tapi ya sampai situ udah gitu ya. Dan ini semua ini karena dia sebenarnya. Rumah ini, jadi rumah besar ini saya susah, saya orang tipe sendiri. Jadi tapi karena anak saya banyak temennya, dia senang main band, senang ini akhirnya saya siapin studio nanti supaya latihan, supaya kemana-mana nggak pergi kemana-mana gitu kan. Iya, ya egonya bapak lah, orang tua kan pengen anaknya ngumpul semua gitu kan. Kan mikir juga, takut narkoba lah, apalah macam-macam kok di luar gitu kan, pergaulan di luar. Tapi akhirnya ya dia nggak bisa pakai, ya saya lanjutin aja. Tapi nilai-nilai apa yang diterapkan oleh Bang Iwan? Terutama sekarang ada Cika, ada Raya gitu. Saya berusaha untuk jujur aja. Maksudnya? Ya berusaha untuk apa adanya, jujur. Mereka tahu nggak ada yang sempurna gitu kan. Dan mereka harus tahu ketidaksempurnaan itu juga. Tapi juga bukan berarti ketidaksempurnaan menjadi tameng untuk tidak sempurna. Kita berproses untuk tetap menuju ke arah yang terbaik gitu kan. Adakah kayak apa ya pola asuh Bang Iwan yang akhirnya membuat kayaknya ya Cika berekspresi sendiri, saya berekspresi sendiri gitu. Cika sangat penting dalam pertunjukan saya, dia ngatur dinamikanya pertunjukan. Oh ya? Iya. Jadi ya alamnya kan besarnya dia selalu dengar saya main musik, saya dengar musik, saya senang dengar musik dunia. Ya. Akhirnya dikeluarkan lewat apa sih rundown atau lewat kayak gitu. Kalau di panggung tanpa pertujuan dia marah banget dia. Oh ya.
Ya. Pernah ada kejadian, Bang? Sering kejadian. Oh ya? Iya. Seperti apa kejadian? Iya udah. Ya banyak lah kejadian. Ini biasa kan panggung gitu kan. Iya. Saya lupa atau kadang-kadang harusnya masuk ini tiba-tiba enggak. Lu gimana sih Bapak nggak ngasih tahu gitu? Apa dong? Gitu. Galakan anaknya. Iya, karena dia memang tanggung jawab dia. Oke. Kalau misalnya kita bicara peran Cikal tadi seperti stage manager lah ya, yang ngatur. Kalau misalnya peran istri Anda yang saya dengar gini, kalau misalnya orang yang mau berduet dengan Iwan Fals itu harus lewat sensornya istri Anda, Mbak Yos, betul? Oh iya dong, itu lah gunanya istri kan. Gunanya istri maksudnya? Loh, iya kan sensor ya. Iya. Ini dia yang ngatur juga apa? Dia sangat teliti. Gitu. Yang nggak tahu ya, saya tangkap, saya tampil sembarangan. Ya terserah gitu. Selama kamu suka dan saya nggak masalah, ya nggak ada masalah. Kalau peran Raya di sini? Wah, dia hakim itu. Kadang-kadang kalau dia istri saya ngatur nih, kan ya, kadang-kadang ya namanya suami kan, egonya kadang-kadang saya juga keluar, marah kan, berantem. Istri saya udah mulai ini nih, udah mulai nyerah gitu, mulai mau nangis atau apa gitu. Ya datang, wow marah ya gitu. Saya kan diam udah ceng. Gitu. Kadang saya lebih anak-anak dari ayah. Maksudnya lebih anak-anak? Iya, papa gimana sih udah tua kok gini gitu. Yang itu dong, wah dia sendiri malu gitu kan, lebih gila-gilaan gitu kan. Kadang-kadang biasa kan hubungan keluarga. Iya, tahun lalu itu Bang Iwan memutuskan untuk beriklan. Ceritanya gimana awalnya? Ya manajemen datang ke saya, nggak ada yang mau ini jadi ini. Ayo diteliti sama dia hampir setahun apa gitu. Bagus nih, ada yang mau. Karena juga zaman-zaman saya terima iklan itu, kondisi musik di industri di tanah air ini kacau banget gitu. Bacakan-bacakan berapa persen itu lebih dari 50% apa dengan catatan harus masuk akal selektif dan insya Allah sehat. Ketika Anda muncul dengan iklan-iklan itu ya, adakah misalnya dari OI atau dari masyarakat, ya pasti ada yang mendukung Bang Iwan gitu kan, karena udah wah Iwan Fals banget dah pokoknya. Tapi adakah suara-suara sumbang yang mempertanyakan itu? Ya banyak lah, segitu banyak orang suka, segitu banyak yang nggak suka kan. Lalu? Banyak ya, saya ya bisa apa sih. Seperti apa suaranya? Ya umpamanya, kok bongkar jadi ngopi gini. Nah ya. Gitu kan, padahal bongkar dulu zaman reformasi sampai ke MPR segala macam dipakai jadi janjiin segala. Iya idealisme itu. Mungkin ya perlu membongkar sambil ngopi. Lebih santai, lebih pikiran, lebih jernih, lebih tenang. Karena ini bukan cuma sekedar membongkar, tapi saatnya masang ini. Maksudnya? Saat memperbaiki apa yang sudah dibongkar. Oh gitu. Ya, membuat bangunan yang lebih bagus dibandingin dulu. Itu bisa membongkar yang lama. Kalau mempunyai mimpi kan ke depan dan menjadi jauh lebih bagus. Untuk bisa menjadi jauh lebih bagus, kita harus tenang, harus jernih, harus banyak-banyak ngopi. Bicara mengenai kritik, seberapa efektif sih mengkritik suatu apapun itu ya, apakah itu pemerintahan ataukah sebuah sistem, seberapa efektif musik itu bisa mengkritik dan merubah? Lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, lagu-lagu, saya yakin lahirnya Indonesia dari situ juga gitu. Dari kritik maksud saya. Tanpa kritik, Jepang, Belanda mungkin masih terus di sini gitu. Jadi penting kritik. Tak sekedar menyenangi musik dan liriknya, para pengagum Iwan Fals membentuk sebuah organisasi masyarakat di tahun 1999 dinamai Orang Indonesia atau populer dengan sebutan OI. Sejak awal berdiri hingga kini tercatat 17.000 orang telah bergabung. Sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan begitu cepat OI berdiri secara nasional sejak 99 itu sudah menyeluruh di tiap daerah, tiap wilayah. Saya pikir bisa melebihi partai lah. Artinya kalau partai itu kan mau mendirikan sebuah partai itu harus ada DPD di tiap daerah. Sedangkan OI itu sudah punya di tiap daerah-daerah. Bahkan perwakilan luar negeri kita sudah ada. Ormas yang dipimpin istri Iwan Fals, Yos Rosa,